Mungkin awalan dulu bisa cerita sedikit soal Janur Ireng, terus proses syuting dan mungkin keterlibatannya di film ini gimana gitu? Oke, Janur Ireng ini prequel dari Seudino, dan keterlibatan saya di Seudino memang udah terlibat di cerita Seudino, dan ini kayak semacam 10-15 tahun sebelumnya ketika saya masih bekerja di keluarga Pucoro. Kurang lebih Janur Ireng ini bercerita tentang persaingan antar keluarga Prapitu namanya. Mereka ada 7 keluarga itu saling bersaing untuk adu kekuatan, saling kirim santet Janur Ireng dan kirim santet lainnya gitu. Ya untuk membuktikan bahwa siapa yang paling kuat di tanah Jawa, dan mereka nih keluarga yang paling sadis lah ibaratnya di tanah Jawa. Nah, peran saya sebagai supir pribadi keluarganya, tapi juga kayak tangan kanan keluarga gitu. Ya kurang lebih itu sih. Mbak Iwa? Aku sebenarnya kurang lebih tadi cerita dari Janur Ireng udah dijelasin sama Mas Rio, tapi keterlibatan Erna, aku dikenal sebagai Erna, itu sebenarnya balik lagi aku sebagai sahabat dari pemeran utamanya yaitu Intan. Sandul Intan itu kan mereka adalah keluarga saudara, dan aku adalah sahabat dari Intan udah dari sekolah gitu. Nah ini akan lumayan menceritakan kenapa Erna melakukan hal yang lumayan besar di Seudino. Kira-kira dia punya dendam. Kenapa dia punya dendam pada keluarganya Maxwell Mojo? Dan di sini nanti akan diceritakan sih. Apakah Erna dari awal udah jahat atau sebenarnya dia orang baik yang dijahatin? Kalau Bang? Kalau aku berperan sebagai Bokolono. Bokolono ini adalah ikon dari Arjo Pucoro. Dia sebab Bokolono ini untuk membantu. Pokoknya Bokolono ini adalah orang sosok yang royal terhadap Arjo. Identitas ya, kamu tuh identitas. Iya. Mbak Jibina juga di Seudino juga terlibat ya? Udah terlibat, aku salah satu ART-nya dari 3 ART. Yang sempat dibawa sama Mas Rio juga kan waktu itu ya? Betul. Ya, di film di prequel ini kan ceritanya tuh kayaknya lebih membuka ya. Benar. Semisterius apa dan semistis apa sih yang ditangkap sama Mbak Dewi? Menurutku di sini Pak Kimo itu mencoba untuk scale up horror dan juga kemisteriusan cerita dari awal mula kenapa ada santet Seudino. Ternyata santet Janur Ireng itu adalah awal mula kenapa perang antara keluarga ras di tanah Jawa itu ada gitu. Dan sebenarnya kurang lebih masih sama. Ini tuh keluarga Trah yang paling kuat di tanah Jawa yang saling memperebutkan kekuasaan dan juga kekayaan gitu. Yang bikin serunya lagi ini tuh mereka menggunakan instrumen-instrumen seperti sosok entitas kayak Bokolono. Kalau mungkin teman-teman ingat di Seudino tuh ada Sengaturi. Nah ini baru menceritakan keluarga dari Pucoro aja, Pucoro sama Karso, belum dengan anggota-anggota keluarga yang lain karena kan ada 7 gitu. Dan mungkin yang teman-teman udah tahu dari bukunya Janur Ireng akan lumayan sangat dark sih film ini. Ini akan jauh lebih berbeda dengan Seudino, lebih seru. Dan aku juga agak penasaran nanti jadinya gimana karena aku belum lihat juga, cuma baru baca-baca skrip, dan keterlibatan aku di film ini pun nggak terlalu banyak lah karena utamanya ada di Sabdo yaitu Martina Leo yang main sama Intan Faturata yang main juga. Mas Rio, mungkin yang paling identik dengan film ini sama sebelumnya apa? Saya tuh belum terlibat di dalam proyek ini, saya nggak pernah membaca karya-karya Simple Man, jujur. Saya bukan pembaca thread horror atau buku horror. Nah, ketika terlibat, ya
mau nggak mau ya saya harus membaca itu kan. Akhirnya saya coba cari di YouTube, meskipun saya nggak baca, dibacain di YouTube ada tuh yang dibacain, iya dibacain. Terus udah gitu saya coba cari di podcast di Spotify juga ada. Kemudian akhirnya nyari-nyari lagi karena dia banyak banget universe-nya yang pecah-pecah sama dia selain buku. Ada di Wattpad juga. Nah, pengalaman saya ketika saya dibacain dan saya ngebaca Wattpad itu memang ternyata segini mencekam dan seremnya ya tulisannya dia, dan enak banget gitu dibaca. Nah, ketika terlibat di sini dengan pendekatannya Kimo sebagai sutradara yang udah mumpuni banget gitu di Indonesia, dia melakukan banyak penyesuaian di dalam cerita, tapi berdasarkan supervisi dan simplementnya juga, karena kita juga beberapa kali reading tuh bareng sama simpleman gitu. Jadi bukan tiba-tiba Kimo kemudian gue pengen berubah ceritanya karena kepentingan gue sendiri, nggak gitu, tapi memang ini berdasarkan hasil kolaborasi mereka untuk kepentingan sinematik yang bisa dirasakan sama penonton supaya lebih grande. Mas Rio, secara teknis ini kan 15 tahun peristiwa sebelum film Sewu Dino ya? Iya. Waktu syuting itu ada nggak sih penyesuaian yang Mas Rio rasakan tuh sangat berbeda dan mungkin sempat kecolongan atau kayak gimana Mas saat syuting yang periodik ini gitu? Ada lagi. Kebetulan rambut saya ini udah mulai membotak ya. Jadi jujur Mas. Terlalu jujur. Jadi ya ada beberapa penyesuaian secara look yang harus saya ubah gitu. Harus gimana caranya ya sama tim makeup ya, kita cari jalan tengahnya untuk membuat ini jadi believable. Terus badan juga udah mulai agak gemuk lagi kan. Wah ya udahlah, mungkin dulu waktu kita pikirin aja dulu ketika masih kerja pertama kali masih sehat, lama-lama kan banyak tekanan pressure kerjaan ya udah makin kurus. Berarti sempat gemukin badan atau? Enggak, kebetulan emang udah gemuk sendiri. Gemuk sendiri ya. Iya. Mas Rio, ini kan balik lagi sama Kimo ya. Iya. Sewu Dino juga Kimo, ini Kimo. Nah, ini yang prequel ini apa sih yang bedain? Apakah lebih gore atau lebih apa sih gitu dalam cerita dan dalam treatment syutingnya? Gitu. Ya, secara treatment sih yang saya rasain lebih gore, iya, lebih banyak secara teknis tuh menggunakan yang itu sling. Banyak hal lah yang digunakan sama Kimo gitu. Dari perbedaannya ketika saya udah kemudian disturbing nggak sih Mas? Disturbing. Iya. Maksudnya topiknya dari Janur Ireng itu kalau teman-teman udah baca bukunya pasti ada satu topik yang sangat sensitif dan bikin nggak nyaman banget gitu. Nah ini tetap diangkat di film. Melibatkan banyak manusia lah. Benar. Kalau Sewu Dino kalau misalnya nonton kan ceritanya lebih apa ya, lebih intimate, ya kan? Iya. Kita merawat Cucu. si cucunya itu Digubuk. terus lebih banyak ruangan. Iya. Ini tuh tetap mungkin ruangan tapi mungkin Lebih secara luas ya? ruangan lebih besar. Dan pemainnya juga emang lebih banyak. Berarti keterlibatan pemainnya lebih banyak daripada Sewu Dino ya? Lebih banyak. Karena kalau Sewu Dino itu kan fokusnya hanya di 3 ART. Kalau di sini tuh satu keluarga antar keluarga. Oh. Jadi apa yang terjadi sama 2 keluarga ini kan lumayan Kompleks. besar dan kompleks. Jadi lebih seru pasti. Mas Rio, aku Jack dari Media Indonesia mau tanya, di Sewu Dino kan sudah terlibat lalu kembali ke Janur Ireng dan ini juga kembali ke dunia santet keluarga Jawa gitu. Seberapa diggingnya Mas Rio terhadap dunia persantetan Jawa dan mungkin gimana setelah semakin mengenal persantetan dari universe-nya si Simpleman ini sendiri? Ya kalau saya sih lebih fokus baca tulisan apa yang udah dibuat sama Simpleman. Karena kalau ngomongin santet mungkin ya saya sih sering dengar banyak orang-orang cerita tentang santetan itu. Tapi kalau misalkan saya terlalu apa namanya, mendalami itu, Aku jadi dukun. iya benar. Iya, maksudnya terlalu mendalami itu malah jadi nggak fokus sama cerita dari Janur atau universe yang dibikin sama
santet yang atau mungkin cara serangan guys yang paling menyeramkan apa mungkin Pengalaman pribadi. pribadi ataupun mungkin di filmnya Pribadi. di film Janur Alhamdulillah sih. Amit ya, jangan sampai ya Allah. kalau di film Janur Ireng sendiri yang eskalasinya mungkin yang muncul gitu secara serangan gaib dan lainnya. Di endingnya sih. Cuma ya kalau saya kasih tahu sih kalian pada nonton. Iya. Spoiler ya. Betul. Intinya santet si Sewu Dino dan Janur Ireng ini termasuk santet yang paling kuat dan mematikan Tanah Jawa. di tanah Jawa. Jadi kebayang nanti eksekusinya seperti apa begitu dan sehoror apa. Anggapannya waktu kita nonton Sewu Dino aja, oh ternyata Michelle itu, Dela itu sisa dari keluarga Atmojo, yang berarti kan semuanya mati karena santet Sewu Dino itu. Yang sisa kan cuma satu orang. Janur Ireng kira-kira bisa jadi seperti itu juga mematikannya. Cuma mungkin agak berbeda dari Sewu Dino. Kalau nonton film-film Kimo kan emang dia suka tuh ya, kayak khusus Darah. Yang gitu kan. Gornya gitu. Iya. Mas Rio, kalau di Janur Ireng ini apakah menjembatani Sewu Dino ke apa? Ranjat Tebang kan trilogi Iya. Sewu Dino. Nah, sepertinya sih saya juga pernah ada dengar omongan kayak gitu. Adalah karena masih banyak lagi ceritanya kan. Bahkan kita juga ditunjukin kayak apa sih namanya? Kayak Peta ya? Timeline. keluarga dan Iya, pohon Silsilah. keluarga, iya, silsilah. silsilahnya gitu kayak dijelasin lah sama si Nomen. Dan akhirnya saya tahu si Nomen siapa. Iya. Iya, karena waktu di Sewu Dino tuh kita sama kita semua nggak tahu. Masih misteri, bener. Mas sekarang udah ketemu Rio. Alhamdulillah udah Udah ngobrol ya. Udah ngobrol. Itu orang mas, tapi mas. Orang bro. Dan kalian pernah Nggak, maksudnya- datang ke sini? Enggak, kita belum pernah. Masih misteri. Tapi pernah datang ke sini mas? Oh enggak, dia memang waktu Acara-acara gitu, dan reading tuh dia datang sama aku. Oh. Awal mulai dia juga nggak mau ngaku kalau dia simplemen. Betul. Ya, nggak saya nanya sebelumnya tuh siapa sih, kok ada Misterius banget ya. kayak gitu. Mas boleh tahu dia nggak bakal sih? reveal kan? Kan Zero Point udah Wah, saya nggak tahu. pernah ya? Nggak tahu deh kayaknya. Ciri-cirinya mas gimana? Jangan dong. Itu lebih ke Ciri-cirinya kayak gini, palanya kamu. seru banget. Berarti Simpleman tuh individu ya, bukan sekumpulan orang atau Tadinya saya kelompok. mikir juga gitu. Sekumpulan maksudnya penulis cerita kan. Iya. Ternyata kayaknya cuma hanya satu orang. Satu orang. Kayaknya. Udah. Ketahuan lama-lama. Mas ini lokasi syutingnya di mana kalau boleh tahu? Syutingnya Iya. di Indonesia ya pasti. Di tanah Jawa ya Pak. Di tanah Jawa. Oke, di sini Mas Rio, ini kan Janur Ireng, Sewu Dino itu kan udah mencapai kesuksesan besar dan IP yang cukup diterima oleh banyak penggemar tulisan Simpleman juga. Terus Janur Ireng akan tayang 24 Desember di mana Golden Time itu. Jadi beban nggak sih buat kalian bertiga sebagai pemain Janur Ireng gitu? Bener nggak, Mas? Beban nggak? Jujur, Bapak Luno. Bukan enggak sih. Mungkin kalau kita produsernya beban kali ya. Betul. Kita kan porsiannya lumayan aja sih. Tapi ya semoga aja film ini diterima banyak orang. Terus masih sama menyenangkan dan menyeramkannya seperti film sebelumnya, bahkan bisa lebih baik gitu dibanding film sebelumnya. Yang pasti kalian akan banyak kaget sih. Adrenalin. Betul. Karena banyak apa ya cerita yang oh ternyata di Sewu Dino tuh dia begini karena di sebelumnya tuh begini gitu loh. Jadi ada banyak plot twist dan mungkin ini akan mengarah ke tadi apa Ranjat Tembak. Ya ada sangat mungkin Berarti lebih luas ya? lebih luas benar. Karena kan dia ada akan 7 menjawab. keluarga terakhir di tanah Jawa itu kan. Kita baru ngomongin 2 keluarga nih. Sisanya masih banyak, say. Betul. Jadi nanti akan ada benang merah. Untuk ketiga pemain nih, terakhir ya saya kan proses syuting udah selesai ya. Selama syuting tuh ada nggak sih pengalaman yang nggak lupakan tuh sama yang boleh dan tidak boleh selama proses syuting tuh? Itu kebetulan syutingnya lagi pas bulan puasa. Jadi lumayan lapar ya ketika harus teriak-teriak. Cuman ya alhamdulillah sih seru syuting pas bulan
yang paling aku seneng tuh syuting sama Pak Bimo dari dulu. Kita tuh syuting film horor tapi sangat menyenangkan gitu loh prosesnya, nggak kayak film horor kita masih ketawa-ketawa, kita menjaga energi kita untuk kayak ya horor boleh tapi prosesnya tetap happy gitu loh, jadi energi kita nggak kuras lah, nggak yang harus kalau off cam tetap merengut-rengut tetap begitu kan capek juga ya gitu. Jadi itu sih yang paling aku senang kalau syuting sama Pak Bimo. Ya bang? Mau kerja apa sih? Karena pas waktu di bulan puasa ya, karena aku juga non muslim. Jadi kalau mau makan agak-agak mesti kiri kanan kosong gitu kan baru makan. Terus kalau yang dilarang-larang gitu nggak ada sih, semuanya kayak berjalan santai aja. Cuma Pak Bimo emang sedikit agak detail tapi masih tetap santai. Berarti selama syuting di tempat-tempat yang kayak kesan angker tuh nggak ada ya? Atau euforianya tuh dibikin, udah kita bikin kerja santai aja gitu? Iya, nggak ada sih. Ya, dari dulu tuh kayak gitu, misalnya mau ada di tempat yang anggapannya di hutan gitu kita syutingnya, itu kurang serem apa sih hutan malam-malam syuting di situ, tapi hahaha gitu atmosfernya, ada aja kelakuannya, jadi kayak ya alhamdulillah nggak ada kejadian aneh-aneh apa sih lokasi. Tapi itu rumah yang udah ada atau Set. baru set langsung buat syuting doang? Kalau yang Apa tempat angker atau yang kalau jam syuting kemarin? oh enggak, rumahnya udah existing terus ya kita cap lagi. Angker nggak? Ya gede banget sih, gede banget gitu enggak. Tapi itu ditempatin orang. Oh, ada orangnya. Oh, bukan rumah kosong berarti ya? Bukan kalau rumah kosong. Nah itu juga baru tahu. Lain? Mau tanya juga dong, ini distract sama ini sih minuman kopinya, mungkin ada kopi favorit yang gitu gak sih? Titipan. Ya belum dijawab bro, nanti gue dimarahin. Nggak beans lokal gitu, Rio mungkin sebagai Nggak tahu. pencinta kopi ya.